Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, teman-teman manajemen sekolah madrasah, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil otomasi akreditasi sekolah madrasah tahun 2022 sudah dipublikasikan oleh PANSM, dan salah satu hasilnya adalah sekolah madrasah yang semula peringkat sertifikatnya adalah B dan hasil otomasinya juga B. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman madrasah? Ini ada tanggapan dari salah satu teman dalam sebuah grup Telegram, di mana beliau berpendapat bahwa banyak orang tua berharap nilai akreditasi bisa berubah. Saya dengan sekuat kemampuan sudah merubah sekolah agar bisa divisitasi dan nilai berubah. Dengan seperti ini, sekolah tetap dengan nilai lama dan merasa sangat rugi sekali sampai 2027 kita dengan tetap nilai B. Nah, terhadap pandangan ini atau tanggapan ini saya nilai wajar ya, teman-teman sekalian. Tentu berharap dengan adanya akreditasi yang baru atau tahun ini berharap bisa diakreditasi sehingga bisa meningkat. Namun di sini mendapat otomasi 5 tahun. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwa kinerja baik tentu tidak ada ruginya, karena kepercayaan publik itu tidak hanya terletak pada sertifikat akreditasi semata, melainkan kinerja sekolah madrasah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, walaupun saat ini masih mendapat sertifikat B, tentunya harus berupaya bagaimanapun kinerjanya mencerminkan kinerja sebagaimana berkinerja peringkat unggul atau A. Kemudian sertifikat B bukanlah membuat patah semangat untuk berprestasi dan bukan akhir skalanya. Nah, oleh karena itu sekarang kita mencari solusi bagaimana yang sertifikatnya lama B kemudian mendapat otomasi B ini bila mana ingin mengajukan permohonan ulang untuk diakreditasi. Ya, kita cari solusinya, mudah-mudahan ada solusinya. Nah, untuk mencari solusinya ini kita sama-sama perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini ada dua aturan ya. Ada dua regulasi. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 13 tahun 2018. Kemudian ada Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah tahun 2022. Mudah-mudahan dengan kedua regulasi ini ada jawaban bagaimana teman-teman yang terakreditasi B ini bisa mengajukan permohonan akreditasi ulang. Nah, di dalam Permendikbud ini yang pertama dikatakan bahwa pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan kurang dari 5 tahun apabila satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang. Nah, di sini pasal 21 ayat 2 ini sudah memberikan pedoman ya, petunjuk. Jadi ternyata bahwa sekolah madrasah bisa melakukan permohonan akreditasi ulang walaupun belum 5 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Paling lambat ya, 6 bulan. Nah, nanti paling cepat bagaimana? Nanti kita lihat aturan berikutnya. Yang keempat, satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN seperti dimaksud pada ayat 3 sementara belum dilakukan akreditasi oleh BAN tetap memiliki status terakreditasi dengan diberikan surat keterangan perpanjangan masa berlaku akreditasinya sampai dengan adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN. Nah, ini cukup jelas. Jadi sebelum ada akreditasi ulang dan mendapat peringkat yang baru tentu masih menggunakan sertifikat yang sebelumnya. Jadi di sini dari Permendikbud sudah tergambar sekolah madrasah bisa mengajukan permohonan akreditasi ulang walaupun belum sampai 5 tahun. Paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Nah, sekarang untuk regulasi berikutnya adalah Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah tahun 2022. Ini di halaman 13. Bapak Ibu sekalian coba saya bacakan ya. Sekolah madrasah dapat diperpanjang otomatis status akreditasinya tanpa melalui visitasi ulang jika berdasarkan data informasi dari sistem menunjukkan
sekolah madrasah tersebut tidak mengalami penurunan mutu. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu sekalian, kalau tetap berarti ada perpanjangan otomatis. Nah, di sini sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi B dan C dapat mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang apabila dapat menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja yang akan diverifikasi oleh BAN SM. Sekolah madrasah yang memperoleh akreditasi A, B, dan C dapat divisitasi ulang apabila dalam sistem monitoring atau berdasarkan pengaduan masyarakat menunjukkan penurunan mutu. Permohonan akreditasi ulang bisa dilakukan paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. Nah, dari 2 regulasi ini ternyata Bapak Ibu yang saat ini hasil otomasinya B bisa mempercepat untuk mengajukan permohonan akreditasi ulang. Kalau berdasarkan Permendikbud paling lambat 6 bulan sebelum berakhir, tapi kalau di pedoman ini bisa lebih cepat lagi, paling cepat 2 tahun setelah terbitnya sertifikat akreditasi. Nah, kapan mengajukan akreditasi ulang? Nah, ini misalnya sekolah madrasah Bapak Ibu hasil otomasinya itu terhitung 26/11/2022 sampai dengan 26/11/2027, berarti 5 tahun ya. Nah, berarti tahun pertama berarti 26/11/2022 sampai dengan 26/11/2023. Tahun keduanya 26/11/2023 sama dengan 26/11/2024. Nah, jadi 2 tahun pertama ini tentu anggap saja sebagai persiapan peningkatan mutu ya. Nah, untuk meningkatkan mutu ini saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana cara meningkatkan mutu berdasarkan instrumen akreditasi. Jadi 2 tahun ini anggap saja benar-benar Bapak Ibu terus berupaya ya supaya kinerjanya bagus. Nah, baru tahun ketiga ini perkiraan awal tahun 2025 ini sekolah madrasah tentu bisa ajukan. Karena tadi dikatakan di pedoman akreditasi BAN SM itu paling cepat 2 tahun. Setelah 2 tahun berarti tahun ketiganya awal ini tentu sudah bisa mengajukan, diharapkan demikian. Nah, ini mudah-mudahan ini kebijakan BAN SM bisa mengakomodir keinginan dan semangat teman-teman yang benar-benar ingin meningkatkan peringkat akreditasinya. Nah, cara mengajukan akreditasi ulang tentu nanti melalui Sispena ya. Dipersiapkan isi permohonan, izin operasional ini bagi sekolah swasta, SK pendirian bagi sekolah negeri, kemudian sertifikat akreditasi terakhir. Ini syaratnya ini yang sudah berjalan seperti ini ya. Nah, nanti tinggal tunggu informasi berikutnya. Kemudian unggah di Sispena dokumen persyaratan ini. Nah, tentu loginnya menggunakan NISN ya. Ini sudah juga tahu. Nah, baru setelah mengajukan tentu oleh BAN SM dianalisis datanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pengajuan akreditasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah mengunggah nanti kan ada permintaan dokumen-dokumen apa yang diisi ya, di Sispena itu terkait dengan pengajuan reakreditasi. Nah, bagaimana keputusannya? Ini hasilnya bagaimana? Diterima atau tidak ya? Tentu berharap sekolah madrasah terus proaktif berkomunikasi dengan BAN SM provinsi masing-masing perkembangan dari pengajuan reakreditasi yang diajukan tadi. Demikian ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan jawaban atas tanggapan teman tadi. Jadi tidak usah kecewa dengan hasil yang ada, tetap kinerjanya ditingkatkan. Karena kinerja sekolah madrasah Bapak Ibu lah yang menjadi perhatian masyarakat. Jangan sampai gara-gara nilai B semangat kurang sehingga malah menurunkan kepercayaan publik. Itu jangan sampai terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.